kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Biar Engkau berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus sebagai anak Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Ibrani pasal 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Penulis Ibrani hendak memberikan penegasan kepada pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berhak menerima untuk segala yang ada. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakannya, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku," dalam Matius 11 ayat 27. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," dalam Matius 28 ayat 18. Juga Yesus menyatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Bagi orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa hanya Yahweh yang berkuasa di surga dan di bumi. Tidak ada pribadi lain yang bisa disetarakan dengan Yahweh. Penulis surat ini sangat menegaskan hal ini bahwa sebagaimana Tuhan telah memelihara Israel dari Mesir menuju Kanaan, maka Yesus juga yang memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 6 dan 8. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Melalui pernyataan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, penulis Ibrani hendaknya menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dalam Yohanes 14 ayat 9. Paulus pun menyatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Kolose 1 ayat 19. Selain itu, Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, yang setara dengan Allah Bapa. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Hal ini mengingatkan kita dengan kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya yang dahsyat. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan demikian, penerima surat diajak untuk melihat Yesus yang Maha Kuasa. Pergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan. Karena itu, penulis surat Ibrani mengajak para pembaca untuk mengenal lagi Tuhan Yesus secara lebih mendalam. Siapakah Kristus? Menurut penulis Ibrani 1 ayat 1-6, Dia adalah pencipta, pewaris, penyempurna, pemimpin sejarah, pewahyu, cahaya kemuliaan Allah, wujud dari esensi Allah yang tidak kelihatan, menopang dari segala sesuatu yang ada. Dia anak Allah yang lebih tinggi dari malaikat. Dia datang ke dunia untuk menyucikan dosa manusia. Sungguh saya tidak mengerti bagaimana penulis Ibrani bisa menggunakan kalimat yang begitu pendek untuk menyimpulkan kristologi dari begitu banyak aspek. Mulai dari Ibrani 1 ayat 4, penulis Ibrani mengemukakan satu tema nama Yesus lebih tinggi daripada segala malaikat. Ayat ini 2 kali menyebutkan jauh, jauh lebih tinggi, jauh lebih indah. Beberapa perbedaan antara malaikat dengan Yesus Kristus sebagai berikut. Yang pertama, malaikat dicipta, Yesus adalah pencipta. Manusia dicipta sebagai roh yang dibungkus dengan daging. Malaikat dicipta sebagai roh yang murni tanpa daging. Sedangkan binatang dicipta dengan daging dan jiwa yang tidak mempunyai peta teladan Allah. Lalu yang kedua, orang Israel percaya malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus bukan yang paling dekat dengan Allah. Dia adalah Allah, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Lalu yang ketiga, malaikat disebut sebagai anak Allah, tetapi Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Baik kitab Kejadian maupun kitab Ayub pernah menyebutkan malaikat sebagai anak Allah, tetapi Kristus adalah anak tunggal yang dilahirkan oleh Bapa. Ayat-ayat berikutnya tertulis, siapakah di antara malaikat yang seperti Yesus yang kepadanya Bapa berkata, Aku akan menjadikan dia anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Suatu hak istimewa yang tidak dimiliki malaikat-malaikat. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, bukan malaikat, tapi dia yang lebih daripada malaikat, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keunikan, keistimewaan, keesaan, dan kedudukan yang hanya ada pada Yesus Kristus. Lalu yang keempat, malaikat-malaikat disebut sebagai pelayan tentara suci Tuhan Allah, tetapi Kristus adalah raja dari semua malaikat. Malaikat-malaikat mempunyai fungsi yang besar, yaitu mengelilingi tahta Tuhan yang tinggi sambil menyerukan suci, suci, suci secara bersahutan dalam Yesaya 6 ayat 1-6. Lalu yang kelima, malaikat adalah pelaksana penghakiman Allah dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Tetapi Kristus adalah keadilan dan kebenaran Allah itu sendiri. Dari mana kita tahu akan hal ini? Alkitab beberapa kali mencatat malaikat melaksanakan keadilan Allah. Pertama kali adalah setelah Adam dan Hawa berdosa dan diusir keluar dari Taman Eden. Malaikat kerubim berdiri di sana dengan pedang yang berapi-api untuk mencegah mereka masuk kembali ke Taman Eden, karena mereka sudah melawan kehendak Allah. Setelah Kristus datang, dipaku di atas kayu salib untuk menggantikan dosa manusia, barulah pedang keadilan itu disarungkan, sehingga Adam, Hawa, dan kita semua
boleh kembali kepada Tuhan. Malaikat adalah pelaksana keadilan, kebenaran Tuhan Allah. Kristus adalah keadilan dan kebenaran Allah itu sendiri yang rela dikorbankan demi melepaskan kita dari penghakiman Tuhan. Maka Yesus jauh lebih tinggi daripada segala malaikat. Refleksi kita pada hari ini, Yesus Kristus adalah anak Allah yang lebih tinggi daripada para malaikat dan segala sesuatu yang dicipta oleh Dia. Oleh karena itu, Dia layak menerima segala pujian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat atau dari segala apapun yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.